Nama Anies Baswedan kian santer disebut-sebut setelah resmi mendapat dukungan DPW PKB Jakarta untuk melaju di Pilkada Jakarta. Tapi di samping nama Anies, muncul pula sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil hingga putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ridwan Kamil bahkan disebut telah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, koalisi partai politik yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan mengklaim semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju sudah setuju Ridwan Kamil diusung di Pilkada Jakarta. Saat ini yang belum diputuskan adalah soal wakil gubernurnya. Yang DKI saya mengusulkan Ridwan Kamil. Ya, saya kira semua sudah mau menyetujui RK untuk maju di Jakarta. Udah. Wakilnya belum diputuskan ya. Tapi Pak RK sama Pak Anies ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya, dicabut-cabut wakil itu boleh. Sinyal majunya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta pun menimbulkan isu penjagalan Anies untuk maju di Pilkada. Nama Jokowi pun disebut-sebut, tak lain karena nama Ridwan Kamil muncul setelah Jokowi bertemu Ketua Umum partai politik pendukungnya di Istana akhir Mei lalu, di mana salah satu pembahasannya adalah soal Pilkada. Menanggapi ini, Anies bilang lebih memikirkan nasib warga Jakarta ketimbang siapa yang akan jadi pesaing. Ya, masa sih? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Itu semua jauh lebih penting daripada bagi saya tentang siapa yang akan ikut di dalam pilkada besok. Karena siapapun yang akan ikut, ujungnya rakyat harus memilih kok. Tak hanya itu, Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini dikenal sebagai partai pendukung Anies di Pilgub dan Pilpres, bahkan ditawari untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta. Iming-imingnya adalah posisi calon wakil gubernur. Kalau misalnya dari Koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu, atau PKS menjadi cawagup DKI? ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji mana kira-kira nanti yang paling maslahat, kira-kira begitu ya. Pak, berarti PKS itu terbuka dong Kang untuk bergabung ke... Ya, belum, itu kita juga belum tahu, tawaran juga kan belum. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait rapor kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasil survei yang dilakukan 27 Mei hingga 2 Juni 2024 terlihat tingkat kepuasan publik adalah yang tertinggi sejak survei yang dilakukan pada periode pemerintahan Jokowi di Oktober 2019. Hasil survei ini pula yang diyakini Partai Gerindra jika figur Presiden Jokowi masih sangat berpengaruh dalam pilkada nanti. Kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati, tentu mereka akan dengar juga gitu loh. Masukan mereka, sikap politik mereka, gestur politik mereka. Tentu menurut saya sih masih sangat berpengaruh. Lalu akankah efek Jokowi juga akan berpengaruh di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nama Anies Baswedan kian santer disebut bakal maju di Pilkada Jakarta. Tapi di samping nama Anies muncul pula sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2023 Ridwan Kamil yang kemudian didukung oleh Koalisi Indonesia Maju hingga putra bungsu dari Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Sementara di sisi lain ada pula survei Litbang Kompas yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi Ma'ruf ini tinggi, yang menurut Gerindra akan berimbas pada efek Jokowi di Pilkada. Lalu akankah calon yang akan didukung Jokowi ini bakal menjadi pesaing ketat Anies di Pilgub Jakarta? Kita akan membahasnya soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir ke studio, sudah ada juru bicara pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Waalaikumsalam, pagi. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Mas Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Habib. Mas Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Sepertinya belum terdengar audionya, nanti kita akan sambungkan kembali. Kemudian ada juru bicara dari Partai Keadilan Halo, Sejahtera. Ya, selamat pagi Mas Habib. Assalamualaikum. Nyambung ya? Nah, ini baru nih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, teman-teman semua sehat ya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sopian. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi, sehat semua. Ya, kemudian terakhir ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, ada Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, kita masih membahas soal Pilkada Jakarta ini, walaupun memang masih bulan November, tapi rasa-rasanya kok panasnya sampai sekarang tuh masih sudah terasa. Nah, saya ingin ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, ini jadi PKS bakal ambil nggak sih tawaran untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengambil posisi calon wakil gubernur Jakarta, atau kemudian ada pertimbangan lain? Ya, pertama tentu kami menghormati ya ketika ada tawaran atau wacana ya yang disampaikan bahwa PKS misalnya ditawarkan menjadi calon wakil gubernur ya oleh siapapun. Kami menghormati itu ya, kami apresiasi dan tentu kami akan pertimbangkan maslahat dan madaratnya untuk ke depan, peluang menang ke depan ya, apakah peluang menangnya besar atau tidak, kemudian bagaimana terkait dengan elektabilitasnya, kapasitas dan sebagainya. Tentu semua itu akan kami pertimbangkan. Jadi sekali lagi tawaran ini alhamdulillah karena kami sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta ya, kami tentu tawaran itu tidak hanya satu. Jadi banyak tawaran yang disampaikan kepada kami. Dan tentu kami juga punya syarat-syarat atau kriteria yang kami ingin ke depan PKS karena sebagai pemenang, ya harapannya kalau nggak gubernur ya wakil gubernur DKI itu dari kader PKS. Saya kira nanti dari situ kita akan lihat siapa mitra koalisi yang siap untuk mendukung salah satu kriteria yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Oke, berarti itu artinya sekarang tuh PKS tidak terlalu ngoyo untuk berbicara soal posisi cagup, tapi posisi nomor 2, cawagupnya paling tidak, begitu Kang Pipin? Ya, saya kira itu makanya nanti kan yang dilihat itu dalam pilkada itu adalah siapa sosoknya kan, siapa tokoh. Jadi yang paling penting itu ada dua hal ya kalau dalam pilkada itu, satu ada tokohnya, yang kedua adalah mesin partai. Ada yang ketiga sebenarnya kesiapan logistiknya. Tapi dari kita akan melihat dari ketiga itu kan yang menjadi asbab ya untuk potensi menangnya lebih besar adalah tiga hal itu. Makanya yang pertama dan yang kedua menjadi prioritas bagi PKS, tokohnya siapa, elektabilitas tinggi atau tidak. Okay. Nah, kami memang menyediakan mesin partai yang siap di Jakarta karena kami sebagai pemenang, kader anggota PKS termasuk besar di Jakarta. Tentu kesempatan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk memenangkan kembali Pilkada Jakarta yang 2017 sempat kami dengan Gerindra berkoalisi untuk memenangkan Anies Sandi. Maka di 2024 ini kami belum final memutuskan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernurnya, karena meskipun dari bawah sudah ada usulan dari DPW DKI Jakarta, tetapi sekali lagi DPP PKS belum memutuskan. Kami akan mengambil keputusan yang terbaik ya setelah membangun komunikasi yang intens dengan calon-calon mitra koalisi kami ke depan. Oke, baik. Sepertinya Partai Keadilan Sejahtera tidak mau kehilangan kesempatan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya di Pilkada Jakarta, begitu ya Kang Pipin. Kang Pipin, ini kan sempat menjadi heboh ya ketika Presiden PKS Ahmad Syahiku ini mengatakan ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini yang jadi penasaran kita semua. Sebenarnya siapa sih awalnya yang menawari PKS untuk posisi ini? Karena Partai Gerindra menyatakan, Mas Habibur Rahman, Gerindra nggak ada tuh nawarin. Jadi bagi kami sekali lagi bahwa tawaran itu ada, tapi tentu kami tidak bisa mengatakan bahwa ini resmi atau tidak resmi. Hal yang biasa saja di pilkada ya, kita ada 500 lebih pilkada dan saling penjajakan siapa dengan siapa, koalisinya dengan siapa, itu
tentu ada pembahasan gitu ya, dan ketika itu masuk kepada kami ya bahwa ternyata tokoh A dari partai A menyampaikan ini gitu ya. Tentu kami menghormati ya setiap wacana atau penjajakan yang dilakukan oleh berbagai partai politik termasuk tokoh-tokohnya ya yang mengajak kami kerjasama. Karena kami memahami ya bahwa di DKI 2017 lalu kami punya mesin partai dan juga tokoh menang, maka 2024 ini memang momen kesempatan bagi kami ketika kami diamanahi oleh warga Jakarta dengan suara terbanyak di Jakarta. Oke, saya ke Mas Habibur Rahman. Mas Habibur Rahman, tawaran itu akan kami pertimbangkan. Oke, 2 tawaran itu akan dipertimbangkan. Kalau Mas Habibur Rahman, betul berarti ya Partai Gerindra ini secara resmi tidak ada menawarkan ke Partai Keadilan Sejahtera. Berarti ada dari parpol lain, mungkin dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah ada komunikasi soal itu, Mas Habib? Yang saya katakan bahwa memang secara resmi ya partai kami belum punya calon gubernur ya, tentu juga belum bisa mengajukan atau calon wakil gubernurnya lagi ya, tentu belum. Jadi secara resmi belum, karena kan ini proses terus berjalan. Apakah partai lain sudah punya calon resmi atau belum, kami juga nggak monitor satu demi satu ya teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Tapi yang jelas tidak satupun partai politik di Jakarta ini yang bisa memutuskan sendiri, ya kan? Karena kan harus koalisi. Karena itu menurut saya sekarang ini prosesnya memang saling penjajakan satu sama lain, ya. Dinamikanya memang seperti itu berjalan, ya kita hormati. Tapi kalau garis Partai Gerindra adalah kami ya partai politik yang tidak punya musuh, ya. Tidak ada kami anti terhadap partai politik manapun. Oke. Ya, jadi di situ yang kedua ya, tentu sebagai partai politik ya secara naluriah kami ingin kader kami maju, ya. Oke. Prioritas kedua, kalau kader kami tidak bisa maju, mungkin kader partai yang kemarin berkoalisi mendukung ketua umum kami jadi presiden ya, Koalisi Indonesia Maju. Yang ketiga, kalau toh memang nggak bisa, misalnya kader kami tidak bisa, kader partai politik rekan Koalisi Indonesia Maju tidak bisa, kami juga nggak ada masalah, misalnya mendukung kader-kader partai lain ya. Dan hasil pemilu ya di DKI ataupun di seluruh daerah yang lain, tentu kami mengikuti proses demokrasi ya. Kita tidak ada yang patok misalnya daerah ini harus menang dan lain sebagainya. Dengan segala hormat sebenarnya di antara partai-partai saat ini yang cukup mewah itu kami kan, karena kami sudah punya presiden gitu loh. Jadi santai saja kami mengikuti dalam tanda kutip alur permainan ini ya. Yang penting terbaik untuk rakyat ya, yang terbaik, paslon yang terbaik untuk rakyat bisa kita dapatkan ya, lalu berkontestasi dengan baik. Pemilu Pilgub Jakarta dilaksanakan dengan baik. Oke, secara naluriah sih Gerindra maunya kader internalnya dari Partai semua Gerindra. Partai politik pasti begitu. Semua partai politik, karena memang harus ada kader potensial yang dimajukan. Tapi secara realistis, Anda sempat menyebut Ridwan Kamil ini secara realistis punya peluang menang di Pilkada Jakarta. Nah, kalau Golkar sendiri kan kalau ada kabar maunya RK ini dimajukan ke Jawa Barat bukan ke Jakarta. Respon Anda seperti apa? Ada tarik ulur ini juga antara Golkar dan Partai Gerindra. Benarkah demikian? Yang membahasakan tarik ulur kan bukan kami ya. Kami sih santai-santai saja. Baik Gerindra maupun Golkar. Tiap hari kita rapat, tiap hari kita ketemu ya, antar elit juga nggak ada masalah. Ini kan dalam konteks penjajakan mencari yang terbaik. Perlu digarisbawahi, Pak Ridwan Kamil ya kalau mau maju dimanapun kan tentu kita memerlukan kesediaan yang bersangkutan, ya kan, nggak bisa dipaksa. Kader kami sendiri pun kalau nggak mau maju misalnya, ya nggak bisa kita paksa. Yang kedua, beliau kan waketum Partai Golkar, tentu fatsunnya ya mau maju dimanapun tentu harus disetujui oleh Partai Golkar, dan kami taat azas saja gitu loh. Bahwasanya kita ingin misalnya
Jakarta menang, Jawa Barat menang, ya semua pengen begitu kan. Nah, tapi kan ada hal ihwal yang memang nggak bisa kami putuskan, ya. Kita ikuti saja dan kita sangat menghormati, ya, domain masing-masing entitas tersebut, baik Ridwan Kamil sebagai pribadi, Golkar sebagai partai politik, ya monggo diperhitungkan, ya, mana yang nyaman buat Pak Ridwan Kamil, mana yang nyaman buat Partai Golkar, gitu. Oke, tapi itu artinya Partai Gerindra juga balik lagi ujung-ujungnya menyerahkan sepenuhnya ini kepada Ridwan Kamil begitu ya. Karena tapi kalau begini, ada yang mengatakan RK ini kan playgroundnya memang di Jabar. Kalau misalkan di Jakarta agak sulit nih nampaknya. Ya sulit nggak sulit kan nanti bagaimana kita membaca peta, ya. Ya silakan gitu loh. Makanya saya bilang kan idealnya kan kalau politik ya, target politik. Jawa Barat kita bisa menang, Jakarta juga bisa menang, kedua-duanya, gitu kan. Tapi kan target-target politik itu belum tentu semuanya bisa dilaksanakan. Nah ini yang bahasa kami, para politisi, sebetulnya di antara kami ini santai-santai saja. Tapi kan teman-teman ini olah-olah terus, ketegangan, tarik-menarik, jegal-menjegal. Dia dengan bahasa-bahasa yang menurut saya kurang edukatif. Tapi nggak apa-apa, itu hak juga teman-teman kan. Nanti rakyat yang menilai lah. Oke, ini kalau kita lihat ya, nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil ini sebenarnya sudah mencuat dari bulan Mei, Juni begitu ya. Nah, kalau PDI Perjuangan ini tampaknya begitu berhati-hati begitu ya untuk memajukan tokoh baik itu kader internal atau di luar. Apa pertimbangannya sebenarnya? Pertimbangannya tentu terkait dengan pemetaan di PDI Perjuangan. Kalau kita memetakan pilkada itu nomor satu, kita bukan memetakan sosoknya dulu, kita selalu memetakan permasalahannya, seperti apa daerahnya, seperti apa tantangan-tantangan ke depannya. Kalau kita bicara Jakarta yang sekarang masih DKI, yang akan menjadi DKJ misalnya, akan ada aglomerasi, akan ada hubungan dengan penopang kota kita seperti Jabodetabek, Jur ya. Ada juga hal-hal yang terkait dengan penganggaran yang berbeda, prioritas yang berbeda karena bukan lagi ibu kota. Artinya kita harus benar-benar mencermati siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita usung sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Nah, yang kedua tentunya kita dari PDI Perjuangan sebagai partai yang eksistensinya memang sudah teruji di Jakarta, yang beberapa kali memenangkan Pileg dan kemarin menjadi peringkat kedua di Pileg, merasa juga kita pantas untuk mencalonkan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi artinya sekarang yang menjadi prioritas kami adalah menjaring dari internal. Nah, menjaring dari internal itu kan harus berbasis kriteria. Kriteria yang kita butuhkan adalah pemimpin seperti yang mampu untuk mengelola kota Jakarta yang seperti saya bilang tadi, begitu kompleks, begitu heterogen dan lain-lain. Artinya di internal sendiri kita ada problem, tanda kutip ya, problemnya artinya agak sulit memilih di antara teman-teman kita kader-kader di internal ya. Ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Bu Risma, ada Andika Perkasa, ada Prasetyo Edi Marsudi, ada Charles Honoris. Semuanya yang kita meyakini mumpuni dan mampu punya kompetensi untuk membangun Jakarta dan menjawab tantangan-tantangan Jakarta ke depannya. Nah, artinya itu dulu yang menjadi prioritas kami. Dan harus diingat kembali lagi fokusnya adalah PDI Perjuangan berniat untuk mengusung calon dari internal, ya, baik itu sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Nah, baru step berikutnya adalah tentunya kita harus ada kerjasama politik dengan partai lain, karena kita memang tidak bisa mencalonkan sendiri. Kalaupun kita bisa mencalonkan sendiri, memang selalu akan lebih baik untuk membangun suatu kota atau daerah bersama-sama dengan partai politik lain dan elemen masyarakat yang lain. Artinya kita terbuka dan membuka jalur komunikasi dengan semua partai politik. Seperti apa yang dikatakan Bung Habibur Rahman, sebenarnya sama aja. PDI Perjuangan juga tidak menarik garis atau mau memprioritaskan bermusuhan atau memprioritaskan kerjasama dengan partai politik yang mana dan lain-lain. Itu sama aja. Jadi prinsipnya kita masih terbuka. Maka dari itu, karena ada kriteria-kriteria yang tersebut tadi, ada nama-nama yang dari luar PDI Perjuangan juga muncul, seperti Mas Anies Baswedan. Karena memang ya kalau kita mau objektif, walaupun kita pernah berkontestasi, berkompetisi melawan Anies Baswedan, tapi kan jujur aja memang dia pernah menjadi gubernur. Artinya punya rekam jejak, punya pengalaman, ya kan. Tingkat kepuasan publiknya lumayan, elektabilitasnya sekarang lumayan. Tapi kan hari-hari ini sinyalnya PDIP memuji Anies terus ya.
Sebenarnya nggak muji, ini kita secara objektif aja kita nilai, karena kan yang menilai kan rakyat juga gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita mau jujur, walaupun yang sering disebut hanya 2 nama ya, Anies RK, tapi kalau kita mau jujur, kedua nama ini kan sebenarnya elektabilitasnya tingkatannya bukan tingkatan elektabilitas yang menjamin akan pasti menang. Karena memang masih 30-an%. Tidak ada yang mencapai di atas 35% kalau nggak salah. Ya, bahkan kalau disandingkan ada nama Basuki Cahayapurnama dalam survei itu, biasanya Kang Emil malah berada dalam posisi ketiga. Ya kan, kadang-kadang Pak Ahok ada juga di posisi pertama. Jadi artinya tidak ada satu calon pun yang bisa dipastikan, kalau biasanya kan suka ada anekdot ya, dipasangin sama sendal aja pasti menang gitu. Ini nggak ada, di Jakarta ini nggak ada. Artinya semua calon, semua partai politik, saya meyakini akan betul-betul mencermati dan mencari kerjasama antar partai politik, dan khususnya dengan partai politik yang mempunyai mesin yang teruji. Yang mesinnya itu udah teruji di Jakarta, ya kita bisa bilang PDI Perjuangan dan mungkin Partai Keadilan Sejahtera. Oke, nah ini kalau berbicara soal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, sejauh ini memang sudah ada komunikasi atau memang masih deadlock soal cawagupnya begitu? PKS mau jadi cawagub, PDIP juga mau jadi cawagub. Komunikasi semua kita jalankan, tentunya senior-senior saya di PDI Perjuangan, baik itu yang di parlemen maupun di DPP, tentunya sudah membuka jalur komunikasi, baik itu formal maupun informal, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera pastinya. Dan kita tetap pada pendirian kita tadi ya, bahwa memang kita ingin mengajukan calon. Nah, itu dulu yang menjadi fokus kami, karena kami masih menjaring dari internal ini. Jadi belum ada titik temu ya PDIP sama PKS? Dengan yang lain pun sebenarnya bukan titik temu ya, belum ada yang mengerucut lah gitu. Pembicaraannya masih di tataran informal. Oke, Mas Umam, ini gimana kalau membaca peta politik di Jakarta ini? Kan kalau kita lihat ya, Jakarta ini masyarakatnya heterogen begitu, bahkan masyarakatnya cenderung kritis, realistis begitu. Bagaimana Anda membacanya, Mas Umam? Ya, Mbak Adisti, DKI Jakarta memang sangat unik ya, dan seolah kemudian di saat yang sama ada situasi yang memang tidak mudah diprediksi. Kalau misal kita tadi cermati beberapa positioning dari partai-partai per hari ini juga belum clear. Kalaupun kemudian ada upaya dari terutama dari Koalisi Indonesia Maju untuk mengajukan Pak Ridwan Kamil misalnya, tentu itu memiliki sebuah potensi yang cukup memadai. Karena bagaimanapun juga kebersamaan dari Koalisi Indonesia Maju, terutama dari Presiden terpilih Pak Prabowo nantinya, tentu berkepentingan besar untuk menjaga, mengkontrol, dan juga membangun basis koordinasi yang betul-betul memadai dengan pimpinan di DKI Jakarta. Karena kalau misal kemudian DKI Jakarta dipegang oleh elemen, kekuatan, entitas yang berpotensi menjadi rival, menjadi kompetitor, tentu itu akan menjadi bayang-bayang yang tidak mudah untuk dihadapi. Nah, maka saya berkeyakinan Koalisi Indonesia Maju akan merapatkan barisan untuk meyakinkan kemenangan di DKI Jakarta. Adapun kemudian upaya untuk mencoba untuk bernegosiasi, termasuk juga merayu dari PKS, tentu ini sangat unik dan juga menarik. Karena bagaimanapun juga PKS memang per hari ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di DKI Jakarta. Pasca reformasi, sejak berdirinya PKS, akhirnya PKS berhasil menjadi pemenang pileg di level Jakarta. Tetapi dalam sejarahnya PKS belum pernah menjadi imam di dalam pembentukan koalisi. Hampir rata-rata menjadi makmum, menjadi pengikut. Nah, ini menjadi ujian kredibilitas dan juga aspek kepemimpinan ya, leadership di dalam konteks pembentukan koalisi. Karena bagaimanapun juga, karena tadi disebutkan tidak ada partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengajukan, maka mau tidak mau harus bernegosiasi, berkompromi dengan partai lain untuk mengajukan sebuah nama. Kalau PKS selama ini memiliki aspek kedekatan misalnya dengan Mas Anies, yang menjadi tantangan adalah who gets what, siapa mendapatkan apa, rumus dasar dalam koalisi itu. Nah, problem atau tantangannya, Mas Anies sendiri per hari ini bukan menjadi salah satu entitas atau representasi dari partai politik. Maka di posisi dalam konteks negosiasi inilah yang tidak mudah. Kalau misal PKS ingin mengajukan Mas Anies, apakah PKS bisa mendapatkan posisi cawagup? Kalau misal kemudian PKS mendapatkan posisi cawagup, bagaimana dengan partai lain? Akan mendapatkan apa?
Sama pertanyaan dengan PDIP. PDIP kalau misal kemudian tadi ya disampaikan Bang Ciko, ini sangat luar biasa. Dalam sebuah perjalanan panjang dengan konfrontasi yang luar biasa, kita dengar beberapa hari ini PDIP sanjung menyanjung terus ini dengan Mas Anies. Tadi Mbak Adisti meng-highlight itu. Dan ini fenomena politik yang cukup unik ini. Nah, kalau misal kemudian bisa terjadi peleburan, tentu itu sangat promising. Karena PKS memiliki 18 kursi, PDIP memiliki 15 kursi, syukur-syukur partai-partai politik dari koalisi perubahan tetap istiqomah memberikan dukungan kepada mantan capresnya. Ini kalau misal dihitung ditambah kemudian PKB dengan 11 kursi, kemudian Nasdem dengan 10 kursi, maka akan cukup menjanjikan angka yang sangat signifikan. Nah, problemnya ini di atas kertas seolah oke. Tetapi dalam konteks kalkulasi kepentingan ada situasi yang tidak mudah. Termasuk dengan PDIP tadi sendiri. Kalau misal PDIP kemudian melebur menjadi satu, di level elit barangkali ya. Tetapi kalau misal kemudian berada di sana, ini bisa dalam konteks tertentu, bisa berpotensi menjadi political suicide, atau politik bunuh diri. Karena bagaimanapun juga basis pemilih loyal PDIP yang selama ini dibangun pride-nya, dibangun militansinya, seringkali dihadapkan pada situasi yang mencoba untuk menarik garis terkait dengan konteks isu Islamisme, konteks isu politik identitas dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan terus bergerak, tetapi terlepas dari itu, saya yakin 1 bulan ke depan akan selesai. Dan kita cermati perkembangannya, Mbak Adisti. Akankah sesignifikan itu 1 bulan ke depan? Kalau kita melihat kan ya PKS ini bisa dikatakan lagi di atas angin begitu ya. Karena memang Partai Keadilan Sejahtera ini merupakan partai yang kemudian punya suara tertinggi di Jakarta. Apakah ini PKS ini benar-benar akan menjadi bandul tersendiri, baik itu nanti untuk ke PDIP ataupun kemudian bahkan ada upaya menggoda dalam tanda kutip dari Koalisi Indonesia Maju. Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu sudah menjadi rumus besar ya, karena bagaimanapun juga PKS memiliki kekuatan yang cukup signifikan. Dan di saat yang sama harus juga diakui bahwa kemenangan PKS di Pileg DKI Jakarta kemarin itu salah satunya adalah karena faktor kutel efek dari Mas Anies Baswedan, termasuk juga narasi kritis koalisi perubahan yang digunakan sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Apakah kemudian PKS konsisten, istiqomah untuk memberikan dukungan yang sama kepada entitas, dalam konteks ini Mas Anies, yang kemarin memberikan kutel efek memadai kepada peningkatan jumlah suara PKS di Jakarta, atau tidak? Karena di saat yang sama PKS juga memiliki kepentingan besar untuk melakukan negosiasi ulang, melakukan kompromi kembali dengan kekuasaan yang akan datang, terutama di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi terlepas ini upaya untuk menggembosi atau menggagalkan Mas Anies maju ke Pilgub, tapi realitasnya PKS sendiri memiliki kepentingan besar untuk itu. Berkali-kali dalam diskusi saya sampaikan, ya intermittent fasting itu sangat sehat, tapi kalau puasa nggak buka-buka terus itu juga bisa membahayakan itu. Nah, PKS tampaknya mencoba untuk merekalkulasi itu, dan DKI Jakarta karena bagaimanapun juga memang nanti ibu kota akan berpindah ke IKN, tetapi center of gravity secara politik, secara ekonomi dari Indonesia tetap Jakarta. Dan pemerintahan baru Prabowo Gibran akan tetap meletakkan perhatian yang sangat besar terhadap Jakarta. Intermittent fasting memang menyehatkan, tapi kalau nggak buka-buka juga nanti lama-lama bisa sakit begitu ya, istilah yang kemudian menarik sekali Mas Umam. Mas Umam, tadi Anda menyebutkan soal bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan raihan tertinggi karena memang ada total efek dari nama Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan Presiden Joko Widodo yang kemudian disebutkan oleh Mas Habibur Rahman juga yakin bahwa tingkat kepuasan kinerja Jokowi ini berpengaruh terhadap pilkada? Jangan dijawab dulu Mas Habib, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda.